Clan Official. Saudara, kali ini kita ada momentum yang sangat istimewa karena tidak biasanya kita kehadiran seorang tokoh yang sangat kita banggakan dan kita hormati, yaitu keturunan pejuang yang leluhurnya nyata-nyata punya jasa ikut berjuang mengusir Belanda. Raden Budi Winoto juga seorang keturunan dari Mataram, asli bukan abal-abal. Nah, kita akan bicara terkait isu aktual, diantaranya adalah ternyata adanya aksi 214 menjadikan terbongkar segalanya terkait Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri. Ternyata beliau banyak sekali hal yang kita pertanyakan. Nanti akan diulas oleh Raden Budi Winoto. Sebelum itu kita persilakan Raden Budi Winoto untuk memperkenalkan diri. Silakan Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya mungkin semua saya tadi diperkenalkan dengan nama Budi Winoto. Memang nama saya Budi Winoto. Ya kebetulan juga diperkenalkan sebagai Trah Mataram dan putra seorang pejuang. Ya memang demikian karena saya juga Trah Mataram dan juga merupakan satu trah pejuang ya, karena ayah seorang Medan dan dulu juga masih ada yang menjadi satu pejuang ataupun pahlawan gitu. Karena Trah Mataram ini dari Keraton Solo yang kalau berpunya istilahnya, kalau istilah Habibnya punya nasab, kita punya trah dari Solo ataupun Jogja, baik itu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran, pasti dia ketarik garis pasti ke Sultan Agung, di mana Sultan Agung kan juga merupakan satu pahlawan nasional gitu. Jadi itu mungkin. Ya, demikian saudaraku, kalian pasti akan sangat mengenal beliau jika terus mengikuti channel kita. Beberapa kali beliau tampil di channel kita menjadi pembicara, dan insya Allah ke depan beliau juga akan tetap mengisi ruang-ruang publik, mengisi channel kita untuk berdiskusi terkait dengan hal aktual demi kepentingan nusa bangsa dan negara. Nah, saudaraku, kita bahas tentang peristiwa yang sekarang lagi viral, yaitu kelompok Rizik Bahar Hanif Alatos yang baru saja kemarin mengadakan demo yang ternyata sepi. Demo 212 dengan misi mau mengangkat nama guru tua supaya orang yakin bahwa dia adalah layak sebagai pahlawan nasional. Kemudian di sisi lain, dia menghina dan menuduh Gus Fuad Pleret, seorang kiai yang sangat dihormati di Nusantara ini. Dan kita pertanyakan yang pertama, bagaimana pendapat dari Raden Budi Winoto? Berkembang sebuah opini di publik bahwa aksi demo 214 yang bertujuan ingin mengangkat, membesarkan, membranding nama guru tua agar dipercaya sebagai pahlawan nasional, tapi nyatanya masyarakat malah memberikan penilaian sebaliknya. Nah, gara-gara komplotan dari Bahar yang mengadakan demo 214 kemarin, masyarakat akhirnya malah meyakini bahwa guru tua tidak memenuhi persyaratan sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Bagaimana pendapat dari Raden Budi Winoto? Silakan. Saya secara lengkapnya hanya mengetahui ya sepintas itu bahwa guru tua itu satu masih warga negara asing dan baru dimasukkan ke dalam ada yang mengajukan ya. Kalau guru tua sendiri tidak mungkin karena sudah meninggal. Jadi ini tahun 2024 katanya ya. Ya. Nah, salah satu persyaratan untuk menjadi
pahlawan itu adalah warga negara Indonesia. Nah, ini yang jadi satu pertanyaan, kenapa guru tua kok dijadikan warga negara Indonesia setelah beliaunya itu meninggal dunia? Ada apa gitu loh. Ya itu kan jadi satu pertanyaan. Mungkin itu yang Kimanik maksudnya ya. Iya, betul. Jadi itu merupakan persyaratan. Nah, syarat ini kan harus dipenuhi. Nah, ketika syarat ini tidak terpenuhi, sekarang dimasukkan menjadi warga negara Indonesia. Ini kan akan sangat lucu gitu loh. Akan sangat lucu. Jadi syarat untuk menjadi satu pejuang revolusi ataupun pahlawan revolusi, mungkin karena terlibat dalam gerakan 30 September. Ya. Perintis kemerdekaan, mungkin sebelum kemerdekaan tahun 45 mereka berjuang untuk mengusir Belanda ataupun mempertahankan kemerdekaan agresi kedua tahun 46, 47, 48, 49 itu. Nah, di sana dia akan dapat gelar pahlawan. Nah, kalau siapa? Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua ini dari mana? Kalau 30 SPKI jelas pahlawan revolusi ya. Perintis kemerdekaan, terus pejuang kemerdekaan gitu. Misalkan pernah di Irian itu ya. Terus kalau dia seorang guru kayaknya ya guru misalkan pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau pahlawan nasional ya sulit kita ya. Jadi ini sepertinya akan dipaksakan. Bisa mungkin dijadikan pahlawan karena dia tidak pernah berjuang apa yang dimaksud dengan kalau misalkan masalah pendidikan ya pahlawan pendidikan guru tanpa tanda jasa misalkan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat seperti tadi perintis kemerdekaan terus 30 September ataupun pahlawan revolusi ini tidak ada tempat. Satu mungkin yang ada tempat. Ya kalau itu semua nggak ada tempat, satu yang ada tempat pahlawan kita usulkan. Apa itu, Ki? Pahlawan kesiangan. Jadi ini nggak ada tempat gitu loh. Karena banyak pahlawan di Indonesia ini yang layak menjadi mendapatkan gelar pahlawan. Misalkan pendidikan, tokoh pendidikan ya sama-sama pendidikan yang sangat terkenal sekali. Ini konon ceritanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu belum mendapat gelar pahlawan nasional ataupun Kiai Kolil Bangkalan itu belum mendapat gelar pahlawan nasional. Nyata itu satu warga negara Indonesia lah. Walaupun itu saat itu belum ada Indonesia. Ya, tapi ini sudah layak sebagai orang lokal yang bertempat tinggal di sini menjadi warga negara di sini. Mungkin ya karena terahnya dari Wali Songo ya sudah sekian tahun lah 500 tahun beliau sampai beliaunya sudah layak karena juga perjuangannya mendapat pahlawan nasional. Kalau si Al-Jufri ini ya mana perjuangannya? Kalau masalah pendidikan dia mendirikan satu yayasan ya cukup ya pahlawan seperti guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kalau tahu minta pahlawan nasional persyaratannya nih yang nggak bisa dipenuhi gitu loh. Ya itu mungkin itu kan gimana? Ya yang cocok ya pahlawan kesiangan itu. Iya, baik. Terima kasih Raden Budi Noto. Berikutnya nih, saya itu mendapatkan data-data bahwa yang namanya guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman 15 Maret tahun 1892. Nah, kemudian beliau ketika berusia 17 tahun, kira-kira sekitar tahun 1909, dia datang ke Indonesia. Setelah itu dia bekerja di Nusantara di masa Hindia Belanda, bekerja untuk diduga membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Kemudian pada tahun 1928, barulah beliau menetap kurang lebih 41 tahun di Indonesia sampai meninggal pada tahun 1969. Dan kemudian guru tua ini mendirikan Yayasan Al Khairat ya pada
tanggal 30 Juni 1930. Jadi pada masa 1930 itulah dia mulai berkecimpung dalam Yayasan Al Khairat. Jadi kalian bisa hitung sendiri ya, dia menjadi seorang guru pahlawan tanpa tanda jasa dimulai tahun 1930 secara formal ketika dia mendirikan Yayasan Al Khairat. Sehingga kalau dihitung dari tahun 30 sampai Indonesia merdeka, ya kurang lebih pengabdiannya 15 tahun ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka dari tahun 45 sampai 69, kalian bisa hitung sendiri. Ya, kalau itu alasannya sungguh seperti yang sudah disampaikan oleh Raden Budi Winoto, banyak tokoh-tokoh kita yang jasanya di bidang pendidikan jauh lebih besar, lebih banyak ya daripada beliau. Ya mohon maaf, ini fakta data yang saya sampaikan kepada kalian, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Raden Budi Winoto, ini eksistensi yang demikian, ya, bagaimana kita tahu bahwa ya relatif sebentar ya sumbangsihnya. Kok bisa-bisanya ya mereka dipaksakan dalam tanda kutip mau jadi pahlawan nasional. Kira-kira apa tujuannya, Ki? Raden Budi Winoto silakan. Kalau bicara waktu ya, sebenarnya orang itu bukan didasarkan waktu, bukan dikotomi lama dan tidak lama ya. Yang terpenting itu dalam satu perjuangan itu kan moral perjuangannya. Jadi niatannya di situ. Jadi bukan waktu pendek misalkan 5 tahun, 10 tahun. Nanti moral perjuangannya itu ada enggak di sana? Dan tadi dikatakan bahwa itu mendirikan Al Khairat itu tahun 1930. Ya. Dan dia berwarga negara asing. Betul. Ya, berwarga negara asing. Nah, perlu diketahui bahwa Belanda itu dulu ada namanya politik etis. Ya. Yang penggagasnya saat itu Van de Venter. Betul. Politik etis ya adalah istilahnya itu juga masuk ke Indonesia namanya politik balas budi. Ada 3 hal yang dilakukan politik etis itu, yaitu tentang pendidikan, edukasi, ya tentang irigasi dan migrasi. Atau kalau sekarang mungkin transmigrasi perpindahan penduduk ke dari satu pulau ke pulau yang lain untuk menempati yang dianggap itu lebih kosong, tanahnya lebih luas. Nah, ini di sini ini warga negara asing dalam hal ini Al-Jufri, Pak siapa? Guru tua sebagai warga negara asing mendirikan suatu yayasan pendidikan. Ini jelas atas izinnya pasti ke Belanda. Dan ini membantu maksudnya ya membantu Belanda dalam melaksanakan politik etis. Nah, politik etis. Jadi kalau sekarang ini setelah kemerdekaan itu dia tetap menjadi warga negara asing ya, setelah kemerdekaan itu kan sebenarnya satu gerbong dengan Belanda ya, dengan penjajah itu sendiri, di mana orang Yaman itu ke sini memang juga untuk membantu para penjajah Belanda ini, didatangkan untuk kepentingan penjajah Belanda. Ya itu. Jadi lembaga pendidikan ini jelas satu paket dengan penjajah Belanda untuk memenuhi politik etis atau politik balas budi, yaitu tentang pendidikan, tentang pembangunan irigasi ataupun pengairan kita, terus yang tidak sama migrasi. Jadi di sini kalau bicara masalah jasa ya, masalah jasa, baca pendidikan. Van de Venter ini sebenarnya yang layak dapat malah harus diusulkan jadi pahlawan nasional kalau memang layak seperti itu. Ya. Van de Venter loh ya, Van de Venter. Contoh saja ya sekarang yang ada jembatan kita jembatan gantung ataupun dam-dam itu sendiri peninggalan Belanda masih banyak. Ya masih banyak. Terus transmigrasi itu untuk memeratakan penduduk ke wilayah yang lebih itu juga terjadi. Nah terus masalah pendidikan. Nah dulu ada pendidikan rakyat SR Mulu itu untuk Belanda, untuk masyarakat kita, masyarakat bawah itu banyak SD SMP-nya sana itu namanya.
Mulo itu yang untuk Belanda apa itu ada. Jadi ini Van de Venter tidak berjasa? Ya berjasa. Nah, gitu. Jadi bukan faktor lama dan tidak lama ya. Jadi kita bicara moral perjuangan ya. Apa nawaitunya dia mendirikan itu saya rasa sebagai orang asing, sebagai ya mohon maaf, Pahlawi ini kan para antek Belanda ya. Memang di sini dipekerjakan menjadi kapiten-kapiten kapiten-kapiten Arab kalau dulu itu katanya. Dikatakan sebagai kapiten-kapiten Arab ya. Jadi mandor-mandor di suatu perusahaan perkebunan-perkebunan, jadi pengawas pekerja-pekerja itu, jadi tentara. Lah ini pendidikannya ini jelas satu paket dengan program politik etis atau politik balas budi. Jadi tidak bisa itu memang niatan untuk tujuan pendidikan murni untuk kepentingan masyarakat kita, enggak, itu satu paket itu. Karena kalau orang asing jelas enggak boleh lah mendirikan lembaga pendidikan kalau tidak melalui izin pemerintah Belanda itu sendiri. Iya. Jadi artinya kalau bicara tentang jasa, ya, Van de Venter ini jauh lebih banyak jasanya daripada Bapak guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Daendels. Iya, lebih banyak jasanya. Jalan antara Anyer sampai Panarokan itu. Iya. Ya, jadi ujung timur Pulau Jawa ini sampai ujung barat Pulau Jawa ini itu manfaatnya banyak untuk untuk jalan saat itu, untuk transportasi. Itu aja jadikan usulan untuk pahlawan nasional. Daripada Habib Idrus. Kalau bicara jasa ya. Kalau bicara jasa. Ya, jadi jelas ya, saudaraku, mungkin kalian belum tahu selama ini Van de Venter itu orang Belanda lebih banyak jasanya daripada Bapak Idrus bin Salim. Van de Venter tadi sudah dijelaskan jasanya di bidang pendidikan. Wah, nggak kalah daripada Habib Idrus. Penggagas politik etis atau politik balas budi. Itu yang harusnya kalau bicara jasanya gede itu. Di bidang pendidikan, jasanya di bidang irigasi, membangun pengairan. Lalu di bidang migrasi, membuat penduduk lebih merata. Dari Jawa banyak yang dipindah keluar Jawa, bahkan sampai ke Suriname itu kabarnya. Iya kan? Iya. Sementara Habib Idrus bin Salim atau guru tua ini jasanya hanya di bidang pendidikan. Itu pun hanya di wilayah timur Indonesia. Sementara Van de Venter di seluruh Indonesia, lebih nasional nih ya. Lebih menasional. Ya, jadi kesimpulannya menurut Raden Budi Winoto tidak layak sebagai pahlawan nasional kalau hanya berdasarkan jasa-jasa. Tapi ya, sebenarnya kan mereka tahu bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim ini jasanya hanya di bidang pendidikan, itu pun mereka sebenarnya tahu bahwa jasanya kalau dibanding dengan kiai-kiai lain, kalau mau dibilang dia diakui ulama misalnya, banyak ulama-ulama lain yang lebih hebat gitu. Tapi mengapa sejumlah oknum pejabat setingkat bupati, gubernur, bahkan menteri ya mengusulkan dia sebagai pahlawan nasional? Bahkan ada sejumlah gubernur dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku Utara, terang-terangan dia mengusulkan agar sebagai pahlawan nasional. Ini kan orang-orang pribumi yang sebenarnya dia nggak goblok ya, karena dia jadi pejabat. Tapi kenapa dia mengabaikan, seolah-olah menutup mata ada fakta sejarah yang tadi sudah diungkap oleh Raden Budi Winoto? Kenapa? Apakah ada faktor lain kira-kira? Mungkin faktor politik atau apa? Kenapa dia memaksakan? Silakan Raden Budi Winoto. Ya sebenarnya akan begini ya. Kalau mereka mengusulkan itu latar belakangnya itu murni dari dari mereka sendiri ataupun dari Ba'alawi ya. Karena begini, Ba'alawi ini kan banyak yang diusulkan jadi pahlawan, termasuk Sultan Hamid ya, Sultan Hamid Al-Ghodri itu. Terus sebut Ali Kuitang itu, Habib Ali Kuitang itu ya namanya. Ya, Habib Ali Kuitang itu diusulkan, tapi dia kan juga antek Belanda. Bahkan dia dapat medali penghargaan. Ya teman saya ada yang pernah mendapatkan pendidikan di Belanda, mengambil S3 doktor di Belanda sana. Dia pernah menyampaikan kepada saya waktu dia seorang dosen di
Erlangga sana. Saya menanyakan bahwa di sana itu tentang penjajah-penjajah itu di Leiden itu banyak. Termasuk saya itu sempat menyampaikan bahwa itu Habib Ali Witang itu diusulkan, ya nggak layak wong dia itu memang anteknya Belanda. Bisa itu dicek di sana di Leiden. Ya, dosennya masih ada walaupun saya nggak bisa sebutkan di sini. Masih ada mengambil S3 di Leiden sana. Itu teman saya. Ya. Terus setelah itu Sultan Hamid Al-Godri. Sultan Hamid Al-Godri itu tahun 45 ke 46 dia berpangkat kolonel. Setelah itu dinaikkan menjadi mayor jenderal, menjadi aspirnya Ratu Belanda. Di saat kita itu diserang kembali Belanda dalam agresi pertama, kedua itu, Hamid Al-Godri itu di mana? Di mana? Dia membantu Belanda. Dia tidak hidup di sini. Ya, Hamid Al-Godri itu. Terus dia bahwa negara Indonesia ini dulu itu jumlahnya itu kerajaannya adalah 300, di Indonesia ini adalah 337 kerajaan. Dan saat itu Habib Al-Godri ini, Sultan Al-Godri ini membentuk semacam Indonesia diusulkan menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Dan itu Habib Al-Godri termasuk koordinator namanya BFO Badan Permusyawaratan ya, BFO itu adalah afiliasinya atau condongnya adalah ke Belanda. Menjadi nanti berkeinginan ketika menjadi negara serikat itu kelak pasti jadi bonekanya Belanda karena Al-Godri ini merupakan asprinya Ratu Belanda. Nah, akhirnya yaitu tahun 50 Sultan Hamid Al-Godri itu terlibat pembunuhan, salah satunya yaitu yang diincar Menteri Pertahanan karena dia Menteri Pertahanan tetap mempertahankan, dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono ke-10 jadi Menteri Pertahanannya yang tidak setuju dengan adanya RIS itu, termasuk kepemimpinannya Sultan Hamid Al-Godri karena dia ini merupakan boneka Belanda. Itu teman itu. Dalam sekolah itu berteman, dalam kosan, satu kosan lah istilahnya. Hamid Al-Godri sama-sama putra seorang sultan. Sultan Hamengkubuwono kedua. Akhirnya dalam perencanaan pembunuhan itu, ya itulah dia tertangkap yang memakai tangannya Westerling itu. Jadi ini bukti bahwa dia ditangkap akhirnya tahun 50 dipenjarakan sampai tahun 10 tahun sampai 60. Tahun 62 kan 63 lagi ditangkap lagi masalah perizinan tidak berizinnya suatu organisasi, intinya organisasi tanpa izin lah, terlarang. Akhirnya ditangkap lagi. Jadi Belanda Balawi ini mengusulkan bukan ini saja, Sultan Guru Tua ini aja, sebelumnya ada dan tidak memenuhi syarat. Ya kalau sekarang ini mau diusulkan, ya kita itu kalau ada jasanya ya tidak masalah kan, tidak masalah. Ya tidak masalah. Misalkan pernah berjuang di bidang apa, ya itulah perintis kemerdekaan dulu ya. Memang berjuang, misalkan pernah masuk di BPUPKI yang ngerintis kemerdekaan, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia misalkan, seperti kakeknya Anies Baswedan itu, Pak Baswedan itu masuk di BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau di Digurusi Kusumbi Gosokai ya, di Gurusi Jumbi Gosokai itu BPUPKI, kakeknya Anies Baswedan ini masuk di sana. Tapi ketika di PPKI, di Kursi Cumbilingkai, dia tidak masuk. Tapi dia kan masuk merintis ke kemerdekaan ini, sehingga dia dapat menjadi pahlawan nasional. Balawi mana? Tidak ada. Di situ ada saudara kita yang dari Tionghoa atau di Cina, ada di sana. Masuk di sana. Jadi ini dibagi wilayah timur, wilayah barat. Nah, adapun usulan dari mana tadi pertanyaannya, dari gubernur apa bupati? Ya itu perlu belajar sejarah lah. Perlu belajar sejarah lah itu, gubernur dan bupatinya. Syaratnya apa? Pernah berjuang di mana? Berjasa apa? Kalau hanya sekedar guru, ya sudah. Pahlawan tanda jasa aja. Seperti ayahnya Ki Manik ini mungkin. Kan begitu. Nah, saya rasa begitu Ki Manik. Perlu belajar itu. Gubernurnya ini. Dan kita tahu betul hak penuh yang boleh memberikan gelar pahlawan nasional adalah presiden. Sementara pembantu-pembantu presiden
relatif banyak yang ikut pada kelompok ingin memaksakan guru tua sebagai pahlawan nasional. Pesan khusus untuk Bapak Prabowo Subianto dari Raden Budi, silakan. Ya begini ya, mungkin Pak Prabowo ini kan ya banyak ya namanya presiden pekerjaannya tidak banyak ya. Ya. Ya kalau ya ini Bapak Prabowo ini ya saya berpesan aja. Ya mungkin bukan hanya kalau bisa langsung ke Pak Prabowo ke Pak Presiden Pak Prabowo ya syukur. Tapi kalau tidak bisa ya tolong kepada adiknya ya, Ya, Pak Hasyim Joyo-Hadikusumo. Jangan sampai Pak Prabowo ini nanti kecolongan. kecolongan menekan sesuatu yang dasarnya itu tidaklah kuat. Karena nggak dibaca lagi. Karena gini ya, masih banyak yang layak seperti itu. Iya. Nah kita juga tahulah kenapa kok dipaksakan Pak Alawi guru tua yang disebut guru tua ini kok dipaksakan menjadi pahlawan nasional. Ya ini kepada Pak Hasyim, tolong ini diingatkanlah saudaranya, jangan sampai Pak Prabowo membuat satu kesalahan atau nanti bisa mengakibatkan kecelakaan itu kalau dianu ya kita ya. Pak Prabowo ya orang semua sudah tahu lah Pak Prabowo dulu kan menantunya Pak Presiden juga sampai nggak sampai masih muda sudah berhenti jadi tentara. Seharusnya dia saat itu bisa terus dengan pangkat Letnan Jenderal masuk ke Jenderal Bintang 4, tapi sudah berhenti di sana karena ya kalau dilihat ditarik kesimpulan cerita-ceritanya itu kan merupakan satu fitnah ya. Akhirnya Pak Prabowo itulah ya sampai melanglang buana ke luar negeri hidup di sana karena jauh dari anak dan istri karena satu fitnah yang katanya tidak diperbuat tapi ada fitnah ya. Nah, ini jangan sampai nanti ini satu kecelakaan lagi lah. Pak Prabowo mengambil satu keputusan. Kami orang kecil Pak, saya sendiri saya dari keluarga veteran, Pak Prabowo juga tentara, jadi juga keluarganya juga seorang pejuang, adik kakeknya kan meninggal dua katanya meninggal Pak Prabowo kalau saya lihat sejarahnya itu tertembak di mempertahankan kemerdekaan jadi di agresi pertama dan kedua kalau nggak salah itu ya adiknya Pak leluhurnya Pak Prabowo dari kakeknya pamannya itu dua orang saya ya kalau salah pamannya kalau nggak kakeknya dua orang tertembak itu yang meninggal beliaunya itu jadi seorang tentara memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan di agresi pertama dan kedua jadi ini kalau toh memang itu diusulkan yaitu sekali lagi kalau pahlawan revolusi ini di tahun 65 itu jelas harus bagaimana ya saat itu meninggal saat mempertahankan kemerdekaan karena satu kudeta politik yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Kalau perintis kemerdekaan ya misalkan masuk di BPUPKI atau pemuda seperti pemuda yang menculik Pak Soekarno itu saat dibawa ke Rengas Dengklok di sana ya mau perintis kemerdekaan itu mungkin Bang. Lah setelah agresi kedua itu mempertahankan kemerdekaan ya. Kalau perjuangannya sekop nasional seperti Sultan Agung ya pahlawan nasional ya mempertahankan kemerdekaan, merintis kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, pahlawan nasional. Dan kalau guru ya guru tanda jasa. Maka itu saya lebih tepatnya kalau kepada guru tua ini kalau ya cukuplah guru sebagai tanda jasa. Kalau memaksakan ya pahlawan kesiangan. Salahnya sendiri memaksakan ya. Ya, enggak berjuang kok kepengen disebut pahlawan gitu. Iya. Ya, saya rasa itu ya kita harus mudah-mudahan nyampe ke Pak Hasyim atau ya syukur-syukur kalau Pak Harto Pak Prabowo sendiri. Ya. Itu saya rasa gimana. Ya, terima kasih. Jadi ini yang juga viral si Bar dan komplotannya itu ketika demo 214 teriak-teriak menuduh Gus Fuad sebagai keturunan PKI. Nah, bagaimana sikap dari Raden Budi silakan tentang Gus Fuad dan Mbak Mufid juga. Oh Mbak Mufid ya. Mbak Mufid itu terahnya Pangeran Sambernyawa. Di mana Pangeran Sambernyawa ini digelari Sambernyawa itu karena dia pernah berperang melawan Belanda. Akhirnya mendirikan kadipatennya menjadi seorang adipati yang sampai sekarang itu puranya masih ada ya. Jadi Kadipaten Mangkunegaran sampai gelar Mangkunegaran sekarang itu sudah sampai yang ke-10. Nah, Mbah Mufid ini kan terah dari Pangeran Sambernyawa, seorang pejuang. Terus apa yang dimasalahkan tentang Mbah Mufid?
Bang Mufid Gimana? kemarin itu dipersekusi karena berani mau sweeping ya, markasnya FPI. Nah, ini saya rasa gini ya, Mbah Mufid ini mungkin karena terahnya Pangeran Sambernyowo, nalurinya ya, naluri pejuang. Saya yakin itu nalurinya naluri pejuang. Saya kalau memang Mbah Mufid saya dipersekusi, persekusi. Ah. Jangan takut Mbak Mufid. Kita di belakang panjenengan semua. Banyak di sini laskar-laskar itu pasti akan mendukung Mbah Mufid ya. Jadi jangan takut. Di dalam diri Mbah Mufid ini mengalir darah Pangeran Sambernyowo. Sambernyowo mengalir di sana. Gelar Sambernyowo itu yang menggelari Belanda sendiri karena sulit ditaklukkan. Dalam satu peperangan 200 lebih pertempuran tidak pernah kalah. Dan Mbah Mufid jangan sekali-kali takut dan jangan sekali-kali mundur. Saya dukung Mbah Mufid kepada Mbah Mufid. Jangan takut dipersekusi. Walaupun panjenengan sudah tua, saya rasa semangatnya saya kira semangat muda. Nah itu, ya. Itu untuk Gus Fuad. Gus Fuad Pleret ya. Gus Fuad Pleret ini kan juga ada terah dari Kiai Melangi dan Imam Melangi di sana. Mbah Imam siapa ini namanya? Melangi di Jogja itu. Itu merupakan kakaknya Sultan Hamengkubuwono II, di mana Sultan Hamengkubuwono ini juga pahlawan nasional. Lah Mbah Melangi ini nih, Imam Melangi ini namanya kalau tidak salah siapa Bendoro Pangeran Haryo siapa itu ya. Itu adalah putra Amangkurat IV. Amangkurat IV bin Pakubuwono I bin Amangkurat Agung bin Sultan Agung. Jadi di diri Mbah Gus Fuad sama Mbah Anu itu mengalir darah Sultan Agung. Tidak mungkin seorang kiai atau darah-darah kiai kok namanya komunis, tidak ada, karena leluhurnya Gus Fuad itu adalah juga seorang imam masjid di Patok Negoro. Di Jogja itu ada namanya Masjid Patok Negoro, jadi di pojok-pojok tanah keraton agak jauh itu ada namanya Masjid Patok Negoro, dan itu ada kiainya, termasuk leluhurnya Gus Fuad dari sana. Nah, jadi untuk Gus Fuad ya pakai kotang saja kalau takut. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Darah mengalir yang Sultan Agung di sini ini jenengan jadikan pegangan. Keliru jenengan kalau takut punya darah dari Sultan Agung kok sampai dipersekusi mundur itu. Jangan takut. Ini dukungan dari saya. Budi Winoto, Trah Mataram juga yang berada di Banyuwangi, juga seorang putra pejuang, juga masih ada darah dari Mataram. Untuk Gus Fuad dan Mbah Mufid, kami berada di belakang panjenengan. Itu ya. Gimana? Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, closing statement, Raden Budi Winoto, silakan kalau ada yang mau disampaikan terakhir. Begini ya, siapa tadi saya lupa tadi kenapa kok mendukung siapa para Pak Alawi. Pak Alawi dan para gubernur tadi ya. Mungkin saya bisa tambahkan sebelum closing statement ya. Begini ya, itu siapa Mbak Guru Tua itu kan warga negara Yaman. Ya. Warga negara asing. Warga negara asing di Yaman sana. Dia tahun 2024. Dikasih warga negara Indonesia. 2024. Enggak, dia masuk ke Indonesia yang menetap mulai tahun berapa ya? Mulai tahun menetap ya 1928 sampai 1969. 69, 28 menetap di sini 41 ya. 41 tahunan. Mulai 28 menetap di sini. Ya. Terus dia warga negara asing. Warga negara asing. Begini, saat 28 itu kan Yaman itu negara miskin yang dijajah ya. Betul. Kenapa dia bolak-balik ke sana kemarin ke sini ke Indonesia kok tidak berada di Yaman? Yaman. Punya jiwa pejuang. Nah, dia seharusnya itu berada di Yaman sana. Negaranya sedang dijajah. Berarti dia itu orang tidak berguna bagi Yaman sendiri, sebagai warga negara Yaman, orang yang nggak berguna di Yaman. Betul ya. Begitu ya. Ya, bagi warga negara Yaman tidak berguna ini siapa Guru Tua ini. Yang jelas miskin waktu itu. Ya negaranya miskin, tapi kan dijajah. Tapi bicara nasionalisme harusnya berada di sana. Tidak berada di sini, menjadi antek Belanda, menjadi orang enak yang dimana para orang asing di sini menjadi masyarakat kelas 2, sedangkan masyarakat pribumi menjadi masyarakat kelas 3.
yang nomor satu adalah orang Eropa sendiri ataupun penjajah itu sendiri. Jadi merupakan dapat status enak di sini, sedangkan negaranya itu dijajah oleh Inggris. Orang asing, oleh Inggris ya. Harusnya berada di sana. Dia enak-enak di sini. Loh, itu merupakan gimana rasa nasionalismenya? Harusnya itu ditanyakan. Nah, sekarang setelah di sini dia warga negara Yaman ikut menjadi anteknya penjajah di sini, hidup enak di sini. Nah, sekarang dia setelah itu mendirikan satu yayasan Al-Khairat pendidikan. Ya pantas murid-muridnya orang Indonesia ya. Agak enggak memikirkan tentang Indonesia tapi malah mendukung orang keturunan asing. Ini kan ya pantas muridnya akan meniru gurunya. Logikanya gimana Pak Wani ini? Ya, jadi ada guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Gitu. Ya itu. Jadi ya orang itu kalau bicara pilihan itu pasti orang itu akan memilih yang sehati, sepemikiran, sepemahaman. Logikanya begitu. Ketika seorang pemilih sama yang dipilih itu pasti ada satu kesamaan di hal-hal tertentu. Jadi ini bagi pendukungnya pasti mendukung karena hal-hal satu kesamaan ini. Yaitu tadi dia negarinya dijajah malah membantu orang asing. Nah sekarang pribumi yang di sini setelah dididik mestinya membantu tentang Indonesia malah menjadi membantu warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah inilah jadi ini sudah sunatullah. Jadi pemilih sama yang dipilih itu pasti ada satu kesamaan. Ini saya rasa itu ya. Ini kalau yang mendukung itu para gubernur, para orang biasa mungkin karena penalarannya mungkin rendah. Tapi kalau gubernur sama wali kota atau bupati, lah ini yang perlu dipertanyakan tentang rasa nasionalismenya, juga tentang rasa aturan main yang harus mendapat gelar pahlawan itu bagaimana. Ya itu mungkin gimana? Ya, teman-teman. Ya, terus terang kita itu harus jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Belajarlah sejarah. Siapa pahlawan, siapa pengkhianat. Saya rasa itu gimana? Untuk itu kalau bisa kepada Bapak Presiden Prabowo, belajarlah dulu seperti Orde Baru. Kita ini sepertinya banyak yang tidak tahu tentang sejarah negerinya sendiri. Untuk itu saya mengusulkan kalau bisa pelajaran PSBB atau pendidikan sejarah perjuangan bangsa ini diajarkan lagi di sekolah-sekolah supaya kita itu ngerti tentang perjuangan bangsanya, para sejarah para pahlawannya itu mana. Saya rasa itu gimana dari saya. Terima kasih Raden Budi Winoto sudah menjelaskan fakta-fakta historis. Jadi mengkaji terkait eksistensi dari guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari sisi sejarah. Kita berharap para oknum-oknum pejabat yang sudah mendukung guru tua sebagai pahlawan nasional agar menambah literasi, belajar, buka buku sejarah sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Raden Budi Winoto, supaya Anda paham, supaya Anda tidak salah paham terhadap fakta sejarah yang tadi sudah dibongkar oleh Raden Budi Winoto. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, justru dibuat untuk menunjukkan kita cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada Pancasila. Kita ikut berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melawan pembodohan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.